warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan Anda kembali, para sahabat Mata Terang Indonesia, di acara program SIRC Lasik TV. Dengan saya, Dr. Sofia Pujastuti, kami akan membahas tentang gangguan penglihatan yang cukup banyak terjadi di negara tercinta kita, yaitu di Indonesia. Gangguan penglihatan dari angka Persatuan Dokter Mata Indonesia tahun 2017 itu ada sekitar 8 juta orang mengalami gangguan penglihatan, dan sekitar 81,2% gangguan penglihatan ini diakibatkan oleh katarak. Persatuan Dokter Mata Indonesia tingkat pusat membuat suatu bidang, yaitu Seksi Penanggulangan Buta Katarak, di mana tujuannya adalah menurunkan angka gangguan penglihatan akibat katarak. Nah, ingin tahu lebih lanjut tentang masalah ini? Jangan kemana-mana ya, saksikan cuplikan setelah ini. Dalam menanggulangi penyakit katarak yang merupakan penyakit mata degeneratif, Seksi Penanggulangan Buta Katarak memiliki berbagai program berkelanjutan. Seksi Penanggulangan Buta Katarak Pusat memang benar-benar memiliki semangat sosial yang begitu tinggi. Berbagai aksi sosial pun telah dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, para pemirsa sahabat Mata Terang Indonesia, tadi sudah menyaksikan cuplikan tentang gangguan penglihatan karena katarak beserta beberapa cuplikan tentang operasi katarak. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kita membahas tentang gangguan penglihatan akibat katarak. Tentu dari Persatuan Dokter Mata Indonesia membentuk suatu bidang Seksi Penanggulangan Buta Katarak. Saat ini saya bersama narasumber saya, yaitu Dr. Umar Mardianto, spesialis mata konsultan, selaku Ketua Seksi Penanggulangan Buta Katarak tingkat pusat. Apa kabar, Dr. Umar? Baik, Dr. Sofi. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. ini Dr. Umar. Tema kita kali ini adalah mengangkat tentang gangguan penglihatan akibat katarak yang memang masih tinggi ya dok ya angkanya betul di sekali, dok. Indonesia ini ya dok. Ya. Sehingga Persatuan Dokter Mata Indonesia membentuk suatu bidang yang disebut SPBK ya dok ya. Ya. Nah, Dr. Umar bisa nggak menceritakan tentang apa sih itu SPBK dan sudah berapa lama dibentuk, serta tujuan dari SPBK sendiri, tentunya untuk menanggulangi gangguan penglihatan akibat katarak ya dok ya. Silahkan dok. Baik, terima kasih Dr. Sofi. Namanya kalau zaman dulu adalah Seksi Pemberantasan Buta Katarak, jadi SPBK. Ini dulunya dipelopori waktu tahun 80-an, mungkin sekitar tahun 86 oleh almarhum Prof. Istiantoro dan teman-teman. Dulu masih meminta komitmen dari Yayasan Darmais dari Pak Harto begitu. Jadi dulu dengan tema safari operasi katarak. Jadi memang ada operasi katarak yang dilakukan secara mobile, baik itu dengan mobil, baik itu kita lintas pulau dengan pesawat, dengan perahu. Pokoknya kita menjangkau daerah-daerah yang waktu itu memang masih sedikit dokter matanya. Sampai sekarang pun masih berjalan meskipun sudah ada BPJS, karena tidak meratanya dokter, tidak meratanya fasilitas, masih ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak bisa secara sistem terinklusi dalam sistem BPJS, sehingga
untuk kondisi-kondisi seperti itulah kita masih melakukan operasi charity ke daerah-daerah tersebut. Begitu Dr. Sofi. Iya. Berarti untuk memang ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak, mungkin dalam tanda kutip tidak terjangkau kali ya. Betul. Dok, ya. Tidak terjangkau sehingga kelompok SPBK inilah yang memang untuk mengambil kelompok tersebut untuk mengurangi angka kebutaan akibat katarak ya. Betul sekali Dr. Sofi. Iya, luar biasa, dan menurut saya ini benar-benar suatu tugas yang mulia ya menurut saya ya. Apalagi benar-benar bisa menurunkan angka kebutaan akibat katarak yang memang masih merupakan masalah penglihatan utama ya, nomor 1 di Indonesia. Ada lagi nggak sih dok SPBK ini program yang lain gitu? Sebetulnya memang program yang dititipkan ke kami dari PP Perdami adalah mengurangi angka kebutaan. Hanya saja karena kita terus terang saja sumber dayanya terbatas, baik itu personel maupun pendanaan, maka secara strategis berdasarkan hasil rep survei kita yang tahun 2015 dan dipublikasikan tadi 2017 itu dok, kita melihat bahwa segmen yang harus kita tangani secara serius adalah segmen katarak. Begitu, sehingga tetap kita memprioritaskan untuk penanggulangan kebutaannya di katarak. Kami melakukan campaign bekerja sama dengan dengan unit-unit lain seperti kemarin ada acara scientific PVSM dari Perdami. Sebelumnya ada olahraga yang nanti pendaftarannya biayanya dikumpulkan untuk biaya operasi katarak begitu. Jadi kami melakukan promosi-promosi, melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang mungkin bisa menjadi donatur untuk pelaksanaan operasi katarak, baik itu perorangan, baik itu perusahaan, baik itu yayasan, untuk tetap membantu sesama anak bangsa untuk bisa lebih produktif dan meningkatkan kualitas hidup mereka, begitu Dr. Sofi. Luar biasa. Jadi sekalian ya, kalau memang para pemirsa sahabat Mata Terang Indonesia ada yang ingin ikut bergabung, tentu bisa langsung menghubungi SPBK pusat atau di cabang di kota masing-masing ya, dok. Betul. Jadi kita punya beberapa cabang Perdami di tiap wilayah. Nanti kalau di tiap cabang Perdami itu ada pengurus SPBK cabangnya juga. Jadi bisa kegiatan pengumpulan dana dan pelaksanaan kegiatan bersama-sama di cabang. Bisa juga kalau misalnya daerah tersebut belum ada cabangnya karena dokter matanya masih kurang, seperti tadi saya bilang, bisa menghubungi kami di pusat dan kami akan coba mengkoordinir bagaimana untuk bisa melakukan operasi yang efektif dan efisien. Wah, luar biasa ya. Jadi para sahabat Mata Terang Indonesia, tadi informasinya udah cukup lengkap, dan memang ini program yang kembali lagi saya ulang, program yang menurut saya mulia ya programnya. Nah, Dr. Umar, nanti kita bicara tentang program dari SPBK yang sudah dilakukan dan seperti apa bentuknya, tapi setelah yang satu ini lewat. Ya, kembali bersama saya Dr. Sofia, dan
Dengan saya, tamu saya saat ini adalah Dr. Umar Mardianto, spesialis mata konsultan, selaku Ketua SPBK Pusat. Nah, Dok, tadi kita sudah bicara tentang tujuan dari dibentuknya SPBK ini ya, Dok ya. Kira-kira pelaksanaannya mungkin seperti apa, bisa Dokter ceritakan ya, Dok ya, biar para sahabat Mata Terang Indonesia jadi lebih memahami tentang penanggulangan buta katarak ini. Terima kasih Dr. Sofi. Memang ada perubahan di zaman sebelum pandemi. Kita melakukan operasi sosial ini, operasi charity ini dengan sistem massal. Jadi kita ngumpulkan orang banyak dalam satu waktu, kalau bisa sehari selesai 300 gitu. Tapi setelah pandemi kita tahu bahwa kita harus mengurangi kerumunan, jaga jarak, kita harus melakukan protokol-protokol kesehatan, pemeriksaan screening, sehingga akhirnya saat ini operasi katarak charity itu dilakukan tidak secara massal, jadi semi massal. Misalnya kita mengumpulkan memang 50 orang untuk satu hari operasi, tapi kita bagi kedatangannya 2 jam pertama berapa orang, 2 jam berikutnya berapa orang, 2 jam berikutnya berapa orang, sehingga dengan begitu kita mengatur flow-nya supaya tidak ada penumpukan massa pada satu waktu, begitu. Karena kita memang harus menjaga jangan sampai kita berperan aktif dalam menyebarkan virus corona selama pandemi. Kemudian juga ada protokol-protokol yang kami tambahkan untuk baik itu dari tim operasi, dari dokternya, dari perawat, dari instrumen, dari operator alat, untuk sebelum melakukan operasi kita swab dulu. Kemudian juga pasien dan keluarga yang sudah positif itu hanya katarak saja, sebelum operasi kita swab juga. Jadi itu menyebabkan memang biaya operasi pada saat pandemi ini agak-agak sedikit lebih naik dibandingkan dulu sebelum pandemi. Itu kami juga sudah mensosialisasikan hal ini kepada para donatur-donatur dari SPBK yang selama ini masih berkomitmen untuk berpartner dengan SPBK, begitu Dok. Iya. Jadi artinya walaupun dalam kondisi pandemi, program SPBK ini tetap berjalan ya Dok ya. Jadi artinya tidak ada hambatan lah gitu, walaupun ada kendala tadi ya. Awal pandemi sih kita stop dulu Dok. Oh, tetap stop ya. Karena waktu itu kan memang semua dokter itu kan masih belum memahami bagaimana virus ini, apa screening yang bagus, bagaimana cara penularan, bagaimana precautionnya. Jadi kita sendiri karena masih sangat tidak tahu, jadi kita stop dulu untuk waktu itu beberapa bulan gitu. Setelah Perdami juga membuat guidance bagaimana prosedur untuk operasi di masa pandemi, ya kita baru mulai memodifikasi dari situ Dok, untuk bisa melakukan prosedur tersebut pada settingan operasi charity gitu, bukan operasi reguler di rumah sakit gitu Dok. Iya, jadi sempat berhenti, tapi setelah sudah mendapatkan aturannya kali ya Dok ya, aturan untuk aturan charity-nya sekarang sedang kami usulkan ke PP Perdami, menunggu approval dari PP Perdami, begitu Dok. Iya. Berarti sekarang udah berjalan kembali. Sudah mulai berjalan Dok, di beberapa center sudah berjalan. Yang tetap Dokter Umar sampaikan dibatasin, dan biayanya memang sedikit menjadi lebih besar dibanding sebelumnya karena ada beberapa protokol COVID ya Dok ya, yang memang dijalankan supaya semuanya aman ya. Betul, prosesnya. Dok. Ya, jadi para pemirsa sahabat Mata Terang Indonesia sudah mendengar sendiri bahwa program SPBK tetap berjalan walaupun memang sempat terhenti, tapi program untuk penanggulangan gangguan penglihatan akibat katarak tetap bisa dijalankan. Sebelum lanjut lagi ke segmen berikutnya, kita tunggu yang satu ini mau lewat.
Ya, jumpa lagi bersama saya Dr. Sofia dan narasumber saya masih dengan Dr. Umar Mardianto, spesialis mata konsultan. Tadi program sudah dokter udah sampaikan. Lalu kira-kira ada nggak nih dok harapan dari SPBK kepada masyarakat yang mungkin bisa ikut berperan ya dok ya di dalam penanggulangan buta katarak ini? Apakah dari ruang lingkup keluarganya dulu atau nanti lebih meluas lagi gitu? Silahkan ya dok, bisa disampaikan untuk para sahabat Mata Terang Indonesia. Ya, terima kasih Dr. Sofia. Jadi kalau dari hasil survei RAB tahun 2015 itu memang salah satu faktor resiko itu adalah orang dengan usia di atas 50 tahun. Jadi kalau memang dalam keluarga kita ada orang yang usianya sudah di atas 50 tahun dan sudah kelihatan ada masalah penglihatan, kadang-kadang kalau misalnya tengah hari susah keluar karena silau, kalau misalnya untuk mengenali orang yang datang juga sudah mulai susah, membaca jauh juga sudah mulai susah, mungkin itu salah satu gejala-gejala awal terjadinya katarak. Sehingga untuk orang-orang seperti tersebut itu bisa dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Fasilitas kesehatan bisa puskesmas, bisa klinik, bisa rumah sakit, terserah saja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah memang ada katarak atau tidak? Dan kalau memang ada katarak, kalau memang bisa lewat jalur-jalur yang sudah ada, bisa melakukan operasi lewat jalur yang sudah ada. Kalau misalnya memang ternyata orang-orang di keluarga kita itu kurang beruntung, tidak bisa dioperasi lewat jalur-jalur resmi atau pemerintah yang sudah ada, maka bisa nanti menghubungi dokter-dokter mata yang ada di fasilitas kesehatan, baik di puskesmas atau di rumah sakit atau di klinik, untuk bisa dirujuk untuk dioperasi bakti sosial. Nah itu nanti bakti sosial itu akan dikoordinir oleh cabang-cabang, biasanya begitu. Kita saat ini sih sudah berubah, tidak seperti zaman dulu. Kalau dulu kita masih ada operasi kadang-kadang di SD, di tenda, di alun-alun. Kalau sekarang kita standarnya untuk keamanan kita sudah bergeser, kita operasi itu selalu dilakukan di rumah sakit supaya quality assurance, safety buat pasien meskipun ini adalah operasi charity tetap terjaga. Jadi kita tidak ingin ada komplikasi-komplikasi yang terjadi karena safety dan quality-nya tidak setara dengan operasi reguler, seperti itu. Dan kami memang hanya melakukan operasi untuk pasien-pasien yang murni katarak. Apabila memang ada komorbid atau penyakit lain, baik itu lokal di mata ataupun sistemik, ada tensinya sangat tinggi, ada gangguan ginjal, ada gangguan paru, ya itu kita rujuk dulu ke rumah sakit untuk diselesaikan gitu. Ya rujukan berjenjang dari mulai puskesmas atau klinik, bisa ke rumah sakit tipe D, tipe C, tipe B, tipe A, atau kalau misalnya sudah mentok ya dirujuk ke pusat rujukan nasional untuk mata. Ada dua, yaitu pusat rujukan nasional khusus mata di Jawa Barat di Cicendo, atau rumah sakit rujukan nasional itu adalah di Cipto Mangunkusumo, begitu. Iya, jadi ada dua ya dok rujukan ya, tadi khusus mata di Bandung dan yang satu lagi rujukan nasional di RS Cipto Mangunkusumo Jakarta. Kadang-kadang kan orang datang bukan cuman masalahnya di mata, tapi mata plus diabetes, mata plus sakit ginjal, peta plus apa. Kalau di Cicendo kurang komprehensif. Di Cicendo itu sangat khusus untuk mata. Tapi kalau di RSCM itu bisa multi departemen. Ya, tadi dokter sampaikan bahwa misalnya anggota keluarganya gitu ya, dilihat bahwa jalannya sudah agak susah atau siang hari susah keluar karena silau, sebaiknya diperiksakan, dan seandainya memang itu katarak dan termasuk golongan yang tadi ya dok ya, untuk BPJS mungkin keluarga ini belum masuk ke dalam kriteria untuk atau belum mengikuti BPJS, lalu untuk tunai juga mungkin keuangannya belum memenuhi, sehingga dia bisa meminta ke dokter mata yang didatangi oleh si pasien ini untuk
dioperasi lewat Jalur, kegiatan bakti jalur sosial. bakti sosial. Dan semua operasinya dilakukan di rumah sakit, Di rumah ya dok sakit, ya. ya. Dan Atau klinik mata atau kadang-kadang klinik juga, mata ya. yang memang sudah Memang punya fasilitas kamar operasi. Iya. Nah, ini tentu di setiap wilayah atau kota ya dok ya. Jadi artinya nggak mesti harus di Jakarta ya. Nggak harus di Jakarta. Jadi bisa ke SPBK, karena SPBK tadi cabangnya banyak ya dok. Cabangnya ya? banyak di seluruh Indonesia. Jadi yang paling penting adalah harapan dari SPBK adalah kita masyarakat otomatis lihat lingkungan kita sendiri dulu, Betul. keluarga kita sendiri dulu. Kalau memang benar, aduh ini curiga ke arah katarak atau melihat bahwa ada anggota keluarga kita yang mengalami gangguan penglihatan, segera lakukan atau membawa anggota keluarga tersebut untuk dilakukan pemeriksaan, gitu ya dok ya. Angka kebutaannya kita turunkan semaksimal mungkin. Sebisa mungkin diturunkan ya. Alhamdulillah dok, terima kasih informasi yang untuk masyarakat. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk seluruh pemirsa sahabat Mata Terang Indonesia. Nah dok, kita tunggu yang satu lewat dulu ya dok, baru kita lanjutkan pembicaraan kita kembali. Kembali bersama saya Dr. Sofia di program SILC Lasik TV. Narasumber kami masih dengan Dr. Umar Mardianto, spesialis mata konsultan, Ketua SPBK Pusat. Tadi kita sudah bicara harapan kepada masyarakat. Nah, sekarang kalau harapan dari SPBK untuk para dokter mata nih dok, yang bekerja di klinik atau di rumah sakit, supaya bisa sama-sama serentak apapun yang dilakukan dengan tujuannya adalah menurunkan gangguan penglihatan atau angka kebutaan karena katarak ini dok. Ya, terima kasih Dr. Sofi. Ya, selama ini sih kegiatan operasi katarak charity ini bisa berjalan, memang salah satu pilar kuatnya adalah dari anggota dokter mata perdami. Orang-orang yang mau meluangkan waktu tanpa dibayar melakukan screening, melakukan rujukan, kemudian melakukan operasi, bahkan harus meninggalkan prakteknya berhari-hari, begitu, meninggalkan keluarganya untuk melakukan operasi charity ini. Bukan hanya di dekat rumahnya, tapi juga bisa menyeberang pulau sampai harus perjalanannya berjam-jam, harus ganti transportasi dari mulai pesawat, mobil, perahu, motor, begitu ya. Jadi kita sih sudah merasakan bahwa sebagian besar anggota kita itu dedikasinya sudah sangat luar biasa untuk menolong orang-orang yang memang punya gangguan kebutaan, begitu. Dan antusiasme dari anggota kita juga bersambut dengan antusiasme dari beberapa perusahaan, dari beberapa yayasan, dari ada donatur-donatur individual yang juga sadar akan pentingnya pemberantasan kebutaan ini. Karena orang yang buta itu akan menjadi beban keluarga, sehingga kalau ada satu orang buta di keluarga, entah itu karena katarak atau karena yang bukan katarak, itu akan membuat ada 1-2 orang anggota keluarga lainnya yang terpaksa harus stay home, harus ada di rumah ngurusin orang yang buta itu. Sehingga kalau orang itu bisa kita buat tidak buta, maka orang yang tadinya mengurusi dia bisa lebih produktif, mencari income di luar, dan yang tadinya buta juga bisa ikut produktif juga. Jadi memang program ini kalau misalnya bisa kita lakukan dengan baik, itu bisa
mengurangi beban di masyarakat, begitu Dokter Iya, Sofi. iya, iya. Jadi memang ujung tombaknya tadi para dokter mata juga ya, Dok, Betul. ya, untuk program ini ya. Ya. Dan kalau misalnya memang tadi dokter sampaikan kan ada juga melakukan tindakan operasinya bisa di rumah sakit atau di klinik yang memang melakukan kegiatan bakti sosial. Betul. Apakah ini cukup banyak nggak, Dok? Maksudnya tempat-tempat fasilitas kesehatan yang Datanya sih cukup banyak, Dok, secara nasional gitu. Dari sebagian besar provinsi itu ada, begitu, Tetap Dok. ada, ya? Iya. Iya. Karena kita tidak menutup bahwa masih ada provinsi-provinsi tertentu yang jumlah dokter matanya masih sangat sedikit atau fasilitasnya masih sangat sedikit, sehingga operasinya banyak kan dilakukannya di rumah sakit bukan di klinik, begitu. Iya. Jadi memang kalau untuk yang di kota-kota besar itu sudah mulai terdistribusi dari mulai rumah sakit dan klinik, tapi kalau di luar Pulau Jawa di tempat yang terpencil itu masih banyak kan dilakukannya di rumah sakit. Di rumah sakit ya. Begitu, ya. Karena keterbatasan tadi ya, Dok. Betul. Ya. Keterbatasan. Karena yang kadang-kadang itu tadi dibilang di sana asuransinya sudah ada BPJS, dokter matanya nggak ada. Atau dokter matanya ada, alatnya nggak ada. Begitu. Sehingga memang kita datang itu untuk jadi komplementari, melengkapi yang belum ada supaya sistemnya bisa berjalan. Begitu Dokter Sofi. Ya. Wah, luar biasa banget ya program ini, benar-benar program yang mulia sih ya, benar ya menurut saya ya. Itu alhamdulillahnya nilai-nilai itu sudah ditanamkan oleh senior-senior kita ke kita gitu. Jadi itu pahalanya dari para senior-senior dan guru-guru kita. Senior dan guru ya. Dan seperti tadi Dokter Uma sampaikan, jadi ada klinik termasuk Asia Celasik Center juga, Dok. Kami mengadakan bakti sosial sebenarnya dari tahun lalu, tapi karena terhambat dengan kondisi pandemi, memang harus jumlahnya sangat sedikit, jadi terbatas sekali. Tapi kami terus melakukan bakti sosial untuk operasi katarak di klinik Asia Celasik Center. Dan semoga di tempat-tempat lain juga ada ya. Tadi dokter sampaikan kan cukup banyak ya di beberapa di nasional datanya tentang operasi katarak ini ya, Dok ya. Nah, Dokter Umar, ini saya mau menanyakan nih pendapat pribadi Dokter Umar. Ini kita kan ada program SCLC Lasik TV, di mana program ini adalah tentang edukasi kesehatan mata. Kira-kira program ini bagaimana, Dok, menurut dokter? Ya, makasih Dokter Sofi. Saya secara pribadi sih sangat menyambut baik program-program edukasi masyarakat seperti ini, karena memang di era digitalisasi sekarang orang tuh bisa dapat informasi itu dari jalur yang dia mau gitu, bukan yang diberikan. Jadi dia bisa memilih sendiri. Jadi dengan kita memberikan banyak sumber informasi yang terpercaya, dia bisa memilih mana yang kira-kira dia sedang cari, dia percaya, itu yang akan dia lihat. Jadi saya sih mengharapkan banyak institusi-institusi, klinik-klinik, rumah sakit, universitas yang membuat acara-acara edukasi seperti ini, sehingga kita bisa mengedukasi masyarakat dengan edukasi yang benar. Karena kan kadang-kadang masyarakat itu juga termakan oleh iklan-iklan, kabar-kabar burung dari katanya ini, katanya itu, begitu. Nah, itu yang ingin kita luruskan dengan program-program seperti ini. Karena ada yang bilang, oh katarak bisa disembuhkan tanpa operasi. Ya kalau sampai sekarang sih, kalau secara ilmiah belum ada begitu. Katarak yang bisa disembuhkan tanpa operasi. Jadi ya kalau memang dia sudah pasti terdiagnosis katarak dan sudah buta atau menjelang buta, sudah low vision severe, sudah parah begitu, itu bisa menghubungi dokter mata di fasilitas kesehatan terdekat untuk kalau misalnya memang tidak bisa dioperasi dengan jalur yang resmi, ya kita bisa lewat jalur charity seperti ini. Begitu Dokter Sofi. Iya, alhamdulillah ya dokter ya. Berarti insya Allah apa yang kami lakukan dan juga apa yang pernah yang disampaikan oleh Dokter Umar juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk para pemirsa sahabat Mata Terang Indonesia. Ya, terima kasih banyak Dokter Umar, waktunya sama-sama Dokter Sofi sudah menjadi narasumber kami. Untuk anak-anak usia sekolah dianjurkan untuk pemeriksaan mata secara rutin setiap 6 bulan sampai 1 tahun. Untuk secara umum, secara general, sebaiknya melakukan pemeriksaan mata rutin setiap 1 sampai 2 tahun.
Nah, pemirsa, berakhir sudah acara SCOC Lasik TV pada hari ini dengan topik adalah pemberantasan buta katarak. Kami undur diri, tetap sehat, tetap semangat.